Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Hamid Wahyudi dari kelas Zoom 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang audit sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Yuri Fitrian. Audit sistem informasi adalah suatu upaya penghimpunan dan juga penilaian berbagai bukti agar bisa menentukan apakah sistem informasi yang digunakan pada sebuah perusahaan mampu mengamankan aset, menjaga integritas data, dan mampu mendorong perusahaan dalam pencapaian tujuan secara efektif serta menggunakan sumber daya yang ada secara lebih efisien. Terdapat beberapa komponen yang harus diperiksa di dalamnya, yaitu audit secara menyeluruh pada tingkat efektivitas, efisien, availability, confidentiality, reliability, integrity, aspek keamanan, modifikasi program, audit proses, audit sumber data, dan juga data file ataupun database perusahaan. Audit sistem informasi ini gabungan dari beragam jenis ilmu, yaitu ilmu tradisional audit, sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, behavioral science, dan juga manajemen sistem informasi. Tahapan audit sistem informasi yang pertama yaitu perencanaan audit atau planning the audit. Fase pertama dari kegiatan audit sistem informasi adalah perencanaan. Untuk auditor eksternal, hal tersebut dilakukan dengan melakukan investigasi pada klien agar bisa mengetahui apakah pekerjaan auditnya bisa diterima, menempatkan anggota audit, menghasilkan perjanjian audit yang sudah ditentukan, menghasilkan perjanjian audit yang sudah ditentukan, menghasilkan informasi latar belakang klien, memahami masalah klien, dan juga menganalisis prosedur agar bisa memenuhi bisnis klien dan mengidentifikasi risiko audit di dalamnya. Yang kedua yaitu pengujian pengendalian. Dalam tahapan ini, pihak auditor akan melakukan tes kontrol saat mereka mengatakan bahwa kontrol risiko ternyata berada pada level yang maksimal. Yang ketiga, pengujian transaksi. Pihak auditor akan memanfaatkan tes atas transaksi yang ada untuk mengevaluasi apakah ada kesalahan ataupun proses yang tidak bisa terjadi pada kegiatan transaksi sehingga bisa mengakibatkan kesalahan pencatatan material di dalam laporan keuangan. Yang keempat, pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil. Agar bisa mengetahui pendekatan apa yang digunakan dalam fase ini, maka yang harus diperhatikan adalah mengamati harga dan kesatuan dalam perusahaan. Beberapa jenis tes substantif yang akan digunakan dalam menghitung persediaan fisik, melakukan konfirmasi utang, dan juga melakukan perhitungan ulang pada aktivitas tetap perusahaan. Yang kelima yaitu penyelesaian atau pengakhiran audit. Dalam fase audit akhir, pihak audit eksternal akan melakukan beberapa tes tambahan atas bukti yang ada agar nantinya bisa dijadikan sebagai bahan laporan. Ruang lingkup audit sistem informasi ini umumnya lebih fokus pada seluruh sumber daya informasi yang tersedia, seperti aplikasi, infrastruktur, personil, dan juga informasi. Dimanapun tujuan audit sistem informasi, yang pertama yaitu untuk mengamankan aset. Aset informasi memiliki perusahaan seperti software, hardware, SDM, dan juga file data yang harus selalu dijaga dalam suatu sistem pengendalian internal yang baik agar bisa menghindari adanya penyalahgunaan aset perusahaan. Sehingga sistem pengamanan aset menjadi hal yang sangat penting yang harus disediakan oleh pihak perusahaan. Menjaga integritas data. Pada dasarnya, integritas data adalah salah satu konsep dasar yang terdapat dalam sistem informasi. Data itu sendiri terdiri dari berbagai atribut tertentu seperti kebenaran, keakuratan, dan juga kelengkapan. Bila integritas data tidak bisa terpelihara dengan baik, maka suatu perusahaan tidak akan lagi mempunyai hasil atau laporan yang baik
bahkan mungkin mengalami kerugian. Yang ketiga, menjaga aktivitas sistem. Efektivitas sistem informasi pada suatu perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif hanya jika sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang keempat, menjaga efisiensi sistem. Efisiensi adalah suatu hal yang sangat penting saat suatu komputer sudah tidak lagi mempunyai kapasitas yang cukup atau harus melakukan evaluasi lagi apakah efisiensi sistem di dalamnya masih cukup atau harus menambah sumber daya. Jenis-jenis audit sistem informasi. Yang pertama, audit sistem informasi laporan keuangan. Audit sistem informasi laporan keuangan dilakukan agar bisa mengetahui tingkat kewajaran pada laporan keuangan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Sistem akuntansi perusahaan yang diaudit tersebut adalah sistem akuntansi dengan basis komputer. Maka akan dilakukan audit pada sistem informasi akuntansi tersebut. Apakah proses ataupun mekanisme dan juga program di dalamnya sudah sesuai, pengendalian umum pada sistem yang memadai, dan juga data yang sudah substantif. Yang kedua, audit operasional. Audit atas software komputer ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu post implementation audit. Jenis audit ini akan memeriksa apakah berbagai aplikasi komputer yang sudah digunakan pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan penggunanya dan sudah digunakan dengan sumber daya yang maksimal. Dalam hal ini, pihak auditor akan melakukan evaluasi apakah sistem aplikasi tersebut bisa dilanjutkan karena sudah bisa digunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya, atau harus dilakukan modifikasi dan dihentikan bila perlu. Yang kedua yaitu current audit. Pihak auditor akan menjadi anggota dalam tim pengembang sistem. Nantinya mereka akan membantu tim agar bisa meningkatkan kualitas dalam pengembangan sistem yang dibangun oleh sistem analisis, desainer, juga programmer agar bisa diterapkan. Current audit. Pihak auditor akan melakukan evaluasi performa unit fungsional atau fungsi sistem informasi, apakah sudah bisa dikelola dengan baik, apakah kontrol dalam pengembangan sistem secara menyeluruh sudah mampu dilakukan dengan baik, apakah sistem komputer yang digunakan sudah dikelola juga dengan baik. Dalam melakukan audit sistem yang terkomputerisasi, audit ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengendalian umum dari berbagai sistem komputerisasi yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut secara menyeluruh. Kesimpulannya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di era informasi yang sudah penuh dengan hacker, untuk itu kita semua harus menyimpan data secara aman pada hardware yang cukup dan memberikan perlindungan berlapis seperti encryption, firewall, proxy, dan perlindungan lainnya. Dalam melakukan audit, ada baiknya Anda menggunakan software akuntansi akurat online yang sudah terintegrasi dengan berbagai fungsi bisnis lainnya, seperti akuntansi, manufaktur, dan bahkan distribusi. Dengan menggunakan akurat online, Anda bisa melakukan pengecekan dengan mudah dan memberikan laporan kapan saja dan di mana saja, tanpa ada kesalahan humor error. Selain itu, akurasi online juga cocok untuk digunakan untuk berbagai jenis perusahaan, mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Terima kasih. Demikianlah tadi presentasi sedikit dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik kata-kata maupun ucapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir sekali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.